Sudah mulai. Sudah selesai. Baik. Di sini siapa yang tahu apa itu crimping? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu? Oke. Kita masuk ke pengertian crimping. Crimping itu adalah proses memasang konektor RJ45 pada kabel UTP agar kabel dapat digunakan untuk jaringan komputer. Proses ini memastikan setiap inti kabel terhubung dengan baik ke pin konektor sehingga data dapat dikirim secara stabil antar perangkat. Kualitas crimping sangat menentukan kestabilan koneksi jaringan. Crimping yang buruk dapat menyebabkan koneksi terputus, bisa lambat atau tidak terdeteksi oleh perangkat jaringan. Crimping bukan sekedar memasang konektor, tetapi juga memastikan setiap jalur penghantar data tersambung dengan posisi yang tepat. Di sini ada yang tahu kesalahan apa saja yang dapat terjadi saat kita melakukan crimping kabel? Saya, Yang tahu? ketika berhasil mengkrimping kabel dia masih kurang kuat. Jadi kabelnya itu ada yang tak masuk. Jadi sehingga tidak bisa melahirkan jaringannya. Oke. Ada lagi? Ya, Nobel. Salah susunan kabelnya, Bu. Salah susunan kabel. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, benar sekali. Ada kesalahan susunan warna, ada juga kabelnya itu tidak mentok ke di iya SD45-nya. Oke, lanjut ya. Sekarang tujuan crimping. Membuat kabel jaringan yang siap pakai, rapi, kuat, dan sesuai standar teknis yang berlaku dalam jaringan komputer. Selanjutnya, memastikan data dapat dikirim dengan baik dan stabil antar perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Selanjutnya, oke, sebelum ke jenis kabel, ada yang tahu kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat jenis apa saja? Tahu. Tidak tahu? Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenisnya. Contohnya itu PC ke switch, PC ke hub, switch ke router. Kalau kabel trace itu sebaliknya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis. Contohnya PC ke PC, switch ke switch, dan seterusnya. Selanjutnya kabel UTP. Kita mempelajari alat-alat untuk mengkritik saja dulu ya. Kabel UTP adalah media perangkat data yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN. Terdiri dari 8 inti kabel yang dipilih berpasangan dalam 4 pasang warna. Selanjutnya berfungsi sebagai jalur transmisi data antar perangkat jaringan. Selanjutnya ujung kabel dipasang pada konektor RJ45 melalui proses crimping. Tidak memiliki pelindung logam sehingga lebih fleksibel dan mudah dipasang. Selanjutnya cocok digunakan untuk jaringan rumah, sekolah, dan perkantoran. Kabel UTP menjadi pilihan utama dalam jaringan komputer karena harganya relatif murah. Selanjutnya konektor RJ45. Konektor
8 pin logam yang menancap ke inti kabel saat proses crimping dilakukan. Selanjutnya terdapat pengunci plastik yang memastikan konektor terkunci kuat pada port. Tersedia dalam 2 jenis, standar dan shielded. Kualitas konektor berpengaruh pada kestabilan dan kecepatan koneksi jaringan. RJ45 itu diibaratkan sebagai pintu masuk bagi data menuju perangkat jaringan. Tanpa konektor ini, kabel UTP tidak dapat dihubungkan ke komputer, switch maupun router. Oleh karena itu, kualitas konektor juga harus diperhatikan, karena konektor yang longgar atau rusak sering menjadi penyebab putusnya koneksi internet. Lanjut, tang crimping. Ini ya gambar tang crimping. Tang crimping ini adalah alat utama dalam proses pembuatan kabel jaringan. Digunakan untuk menjepit konektor RJ45 sehingga pin logam menancap kuat ke inti kabel UTP. Selanjutnya, tanpa tang crimping, konektor tidak akan terpasang dengan benar dan koneksi jaringan bisa gagal. Memastikan setiap pin terhubung sempurna ke kabel sesuai urutan warna yang telah disusun. Tersedia dalam berbagai tipe, namun fungsi utamanya tetap sama, mengunci konektor RJ45 pada kabel. Lanjut, LAN tester. LAN tester adalah alat yang digunakan untuk mengecek hasil crimping kabel jaringan. Memastikan semua pin pada konektor RJ45 terhubung dengan benar sesuai urutan. Jika lampu indikator menyala berurutan 1 sampai 8, kabel berhasil dibuat dengan baik. Untuk kabel strike, lampu menyala dari pin 1 hingga 8 secara berurutan. Untuk kabel cross itu, lampu menyala dengan pola silang sesuai standar kabel cross. Sangat penting digunakan dalam kabel dipasang pada perangkat jaringan. Lanjut, gunting atau memotong kabel. Dipakai untuk memotong ujung kabel UTP agar rata dan bersih sebelum pemasangan konektor RJ45. Ujung kabel yang rata mampu membantu pemasangan lebih presisi dan memastikan semua inti kabel masuk ke pin konektor secara merata. Pemotongan yang tidak rata dapat menyebabkan konektor tidak terpasang sempurna dan koneksi gagal. Lanjut, pengupasan kabel. Fungsi dan kegunaannya itu digunakan untuk membuka lapisan luar kabel UTP tanpa merusak inti kabel dalamnya. Setelah lapisan luar dikupas, 8 inti kabel berwarna dapat terlihat dan disusun sesuai urutan warna standar. Pengupasan yang tepat menghasilkan inti kabel yang bersih dan tidak terpotong. Pengupasan kabel harus dilakukan secukupnya. Jangan terlalu pendek karena kabel sulit disusun, tetapi juga jangan terlalu panjang karena kabel memiliki panjang yang sama sehingga mudah. Pendek karena kabel sulit disusun, tetapi juga jangan terlalu panjang karena inti kabel akan terbuka dan lebih mudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, teknisi biasanya hanya membuka lapisan luar sekitar 2 hingga 3 cm.
kita masuk ke kabel strike. Sebelumnya ada yang tahu susunan warna kabel strike? Ada yang tahu? Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ada yang tahu urutan warna kabel strike? Oke, tahu. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Benar? Oke. Ini ya, benar ya, Eka. Lanjut. Urutan warna kabel strike ini ujungnya itu sama, berbeda dengan kabel cross. Ada yang tahu urutan warna kabel cross? Betsy? Tahu Bu. Putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Oke, nah. Ini ya, susunan warna kabel cross. Susunan warnanya itu berbeda di kedua ujungnya. Karena satu ujung menyilang, digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya PC ke PC tadi tuh. Lanjut. Di sini Ibu akan menunjukkan satu video langkah crimping kabel. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Yogi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat kabel LAN atau kabel UTP tipe straight dan cross. Sebelum ke cara membuat kabelnya, saya jelaskan sedikit dulu tentang penggunaan kabel straight dan kabel cross dan kapan kita harus menggunakan kabel-kabel tersebut. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Bisa hanya menghubungkan komputer ke switch, laptop ke access point, atau komputer ke modem internet. Sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya menghubungkan komputer ke komputer, laptop ke laptop, hub ke hub, atau switch ke switch. Untuk urutan warna kabel straight dan cross bisa dilihat pada gambar ini. Teman-teman boleh screenshot untuk menyimpan gambarnya. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, LAN tester. Teman-teman bebas gunakan yang merek apapun. Ini adalah contoh dua LAN tester yang saya punya. Bisa gunakan yang ini atau yang ini. Kedua adalah tang crimping yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 ke kabel LAN. Ketiga adalah gunting yang digunakan untuk memotong kabel dan mengupas kulit kabel LAN. Kenapa saya menggunakan gunting? Karena tang crimping saya, pisau pemotongnya sudah tumpul dan berkarat, jadi tidak bisa digunakan untuk memotong kabel lagi. Jika teman-teman punya tang potong, juga bisa menggunakan tang potong. Untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah kabelan atau kabel UTP. Untuk ukuran panjang kabelnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang kedua adalah konektor RJ45. Untuk mereknya bebas. Konektor RJ45 bentuknya seperti ini.
terdiri dari 8 pin dan terbuat dari plastik. Oh iya, untuk kabelan yang digunakan mereknya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kabel yang merek Belden Cat 5E. Kita akan buat kabel straight terlebih dahulu. Pertama-tama kupas dulu untuk kulit kabelnya sekitar 2 cm. Saya kupas dengan gunting. Buang benang yang ada di dalam kabelnya, karena ini tidak digunakan. Selanjutnya kita akan mengurutkan susunan warna kabelnya. Teman-teman bisa ikuti urutan warna seperti di gambar. Pertama putih oranye, lalu oranye, lalu putih hijau, kemudian biru, lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, dan coklat. Kalau teman-teman lihat, ini kondisi kabelnya masih keriting-keriting. Kabelnya harus diluruskan agar bisa masuk ke konektornya. Cara meluruskannya seperti ini. Rapatkan kabelnya seperti ini. Lalu jepit kabel dengan ujung jempol dan jari telunjuk. Terus digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Nanti kabelnya akan rapat dan lurus. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Selanjutnya kita masukkan konektor RJ45 ke kabelnya. Pada saat kita dorong kabelnya harus sampai mentok ujung kabel ke konektor RJ45-nya. Teman-teman bisa lihat, ini ujung ke-8 kabelnya sudah mentok di konektornya. Pastikan kulit kabel ini masuk sampai di sini, agar nanti terjepit sempurna oleh plastik yang ini. Cek kembali apakah urutan warna kabelnya sudah benar. Jika sudah benar, kita press dengan tang crimping. Sebelum dipres dengan tang crimping, pin pada konektornya akan timbul seperti ini. Setelah di crimping, pinnya akan rata dan masuk semua. Selanjutnya kita akan ulangi langkah yang sama untuk ujung kabel satunya.
Kupas kulit kabelnya sekitar 2 cm. Ini langkahnya sama ya. Selanjutnya kita akan tes kabel straight yang sudah kita buat tadi. Hubungkan kedua ujung kabelnya ke LAN tester. Cara menggunakan LAN tester ini sudah saya review di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Nyalakan LAN testernya. Kabel straight yang kita buat ini sudah benar urutan warnanya dan berfungsi dengan baik karena lampu LED pada tester menyala semua dan sesuai urutannya. Saya akan tunjukkan apa yang terjadi jika saat kita mengkrimping kulit kabelnya tidak ikut terjepit di bagian plastik yang ini. Kulit kabelnya ini bisa tertarik dan kedelapan kabel di dalam konektornya bisa goyang-goyang dan terlepas dari konektornya. Jadi kulit kabelnya harus terjepit di plastik yang ini pada saat dikrimping. Yang terakhir kita akan buat kabel cross. Kabel LAN yang digunakan juga sama, merek Belden Cat 5E. Langkahnya sama dengan membuat kabel straight. Yang beda hanya urutan warna kabelnya saja. Kupas kulit kabelnya sekitar 2 cm. Buang benang yang ada di dalam kabelnya. Untuk urutan warna ujung pertama kabel cross ini sama dengan urutan warna kabel straight. Yang berbeda hanya di urutan warna ujung kabel kedua. Teman-teman bisa ikuti urutan warna seperti di gambar. Pertama putih oranye, lalu oranye, lalu putih hijau, kemudian biru, lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, dan coklat. Cara meluruskan kabelnya juga sama. Jepit kabelnya dengan ujung jempol, lalu goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Selanjutnya kita masukkan konektor RJ45 ke kabelnya. Dorong kabelnya sampai mentok ujung kabel ke konektor RJ45-nya. Cek kembali apakah urutan warna kabelnya sudah benar. Jika sudah benar, kita press dengan tang crimping. Selanjutnya kita buat ujung yang kedua. Kupas kulit kabelnya sekitar 2 cm. Buang benang yang ada di dalam kabelnya. Lalu kita urutkan warna kabelnya. Urutan warna ujung kabel kedua ini teman-teman bisa ikuti seperti di gambar. Untuk kabel cross di ujung yang kedua ini dimulai dari warna putih hijau, lalu hijau, lalu putih oranye, kemudian biru, lalu
putih biru, lalu oranye, lalu putih coklat, dan coklat. Cara meluruskan kabelnya juga sama. Jepit kabelnya dengan ujung jempol, lalu goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Selanjutnya kita masukkan konektor RJ45 ke kabelnya. Dorong kabelnya sampai mentok ujung kabel ke konektor RJ45-nya. Cek kembali apakah urutan warna kabelnya sudah benar. Jika sudah benar, kita press dengan tang crimping. Sekarang kita akan tes kabel cross yang sudah kita buat tadi. Untuk lamp testernya saya gunakan yang ini ya. Cara menggunakan lamp tester ini sudah saya review di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Hubungkan kedua ujung kabelnya ke lamp tester. Nyalakan lamp testernya. Lampu LED pada lamp testernya menyala semua dan tidak ada yang mati. Kita coba tes dengan mode manual. Satu terhubung dengan 3, 2 terhubung dengan 6, 3 terhubung dengan 1, 4 terhubung dengan 4, 5 terhubung dengan 5, 6 terhubung dengan 2, 7 terhubung dengan 7, 8 terhubung dengan 8. Jadi kabel cross ini terhubung dan berfungsi dengan baik. Mantap teman-teman, untuk pembuatan kabel straight dan crossnya sudah selesai. Sampai di sini dulu video. Oke, jadi itu video tutorial tentang crimping kabel. Jadi Ibu harap minggu depan kita bisa praktek langsung menggunakan alatnya. Jadi biar anak-anak semua bisa memahami. Jadi kita menonton videonya terlebih dahulu. Lanjut. Oke, mungkin Ibu langsung kasih tugas. Ibu udah kirim tugasnya di grup. Silakan kerjakan masing-masing. Waktunya 15 menit. Nah, langsung lain soal pekerjaan. Gimana tiga lo itu kan bagus ya. Videonya itu tuh.
Saya Bu. Sudah. Tahu. Sudah selesai semuanya? Tahu. Belum. Ada yang belum? Saya Ada yang belum. Sudah selesai Bu. belum. Tahu. Yang sudah silakan dikumpulkan. Vicky udah kak? Mana Vicky bantu kumpulkan? Kumpulkan. Sudah semuanya? Sudah. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan satu orang untuk memimpin doa. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mendengarkan doa bagaimana kita tidak selesai doa ulang. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya.